Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan kembali pelajaran matematika, yaitu masih tentang hubungan antar satuan. Kalau sebelumnya tentang satuan panjang dan satuan berat, nah untuk materi sekarang yaitu hubungan antar satuan waktu. Mari kita mulai. Nah, yang pertama, membaca dan menulis jam. Pada semester 1 kemarin, kita sudah belajar cara membaca jam, cara membuat jam, begitu pula cara menentukan menit. Mari kita lihat contoh yang pertama. Pada 1 jam ini terdapat 2 jarum, ada jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan waktu jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Ini jarum pendeknya ke angka 6, jarum panjangnya ke angka 12, maka menunjukkan pukul 6 pas. Selanjutnya ini jarum pendeknya ke angka 12, jarum panjangnya ke angka 3, maka menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit. Kalian masih ingat kan? Satu angka itu jumlahnya 5 menit. Angka selanjutnya berarti tinggal 5 ditambah 5, 10. Ke angka 3 tinggal ditambah 5 lagi, 15. Jadi pukul 12 lebih 15 menit. Yang selanjutnya yang C. Nah, ini angka ke angka 10. Jarum pendeknya jarum panjangnya ke angka 6. Maka menunjukkan pukul 10.30 atau 10 lebih 30 menit. Lanjut. Sekarang yang nomor 2, hubungan antar satuan waktu. Jadi, waktu itu bukan hanya jam saja, tetapi ada juga detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Nah, berikut ini adalah hubungan antar satuan waktu. Biasanya model atau bentuk satuan ini harus dihafalkan sama kalian supaya nanti kalau ada soal kalian tidak lupa atau tidak susah untuk mencarinya lagi. Kita lihat. Yang pertama ada namanya abad. 1 abad. 1 abad itu 100 tahun. Berarti kalau 2 abad 200 tahun, 3 abad 300 tahun. Yang kedua, 1 dasawarsa. Nah, kalau dasawarsa itu adalah 10 tahun. Kalau 2 dasawarsa berarti 20 tahun. Kemudian 1 lustrum. 1 lustrum itu 5 tahun. 1 windu 8 tahun. Kemudian 1 tahun itu ada 12 bulan dari Januari sampai Desember. Lanjut, 1 tahun itu ada 52 minggu. Dan 1 tahun itu ada 365 hari. Apabila tahunnya kabisat, kabisat itu adalah ketika bulan Februarinya sampai tanggal 29. Itu namanya tahun kabisat. Biasanya tahun kabisat itu terjadi 4 tahun sekali. Baru ada tahun kabisat. Ketika ada tahun kabisat, maka jumlah harinya semuanya 366 hari. Kemudian 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 hari ada 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Kita lihat contoh soal dan penyelesaian nomor 1. Ini ada sebuah jam, ada jarum pendek dan jarum panjang. Pukul berapa waktu yang ditunjukkan jam berikut? Ini gampang ya. Pukul 9 lewat atau lebih 10 menit. Nomor 2, 1 hari ditambah 5 jam sama dengan titik-titik jam. Cara pengerjaannya sama seperti kemarin satuan panjang dan satuan waktu. Berarti kita harus rubah terlebih dahulu.
Karena yang ditanyakannya jam, maka 1 hari ini dirubah ke dalam jam. 1 hari ini berapa jam? 1 hari adalah 24 jam. Ini karena sudah jam, berarti tinggal tulis ulang lagi aja. Lalu kita jumlahkan 24 jam ditambah 5 jam sama dengan 29 jam. Selanjutnya, contoh lagi yang aktivitas 4. Tentukan waktu yang ditunjukkan jam-jam berikut. Yang nomor 1 gampang nih, A dan B. Kira-kira yang bagian A pukul berapa ini ya? Jarum pendeknya ke angka 11, kemudian jarum panjangnya ke angka 12. Ayo, pukul berapa? Betul, jawabannya pukul 11 pas atau 11.00. Selanjutnya, yang bagian B, kira-kira ini pukul berapa ya? Ada jarum pendeknya itu di tengah-tengah antara 2 dan 3. Kira-kira pukul berapa? Pukul 2, betul. Jarum panjangnya ke angka 8. Kalau jarum panjang itu menunjukkan menit, satu angka nilainya 5. Kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Berarti pukul 2 lebih 40 menit. Atau kita tulis dengan angka 02.40. Selanjutnya nomor 2. Umur kakek 3/4 abad kurang 48 bulan. Berapa tahun umur kakek? Nah, ini kita hitung. Ibu sudah nyiapin untuk coret-coretnya ya. Tadi 34 abad kurang 48 bulan. Berapa tahun umur kakek? Tadi 1 abad itu berapa tahun? Kita lihat lagi ke sini. 1 abad itu 100 tahun. Kalau 3/4 abad kira-kira berapa? Nah, caranya dengan dikalikan 3/4 dikali 100. Karena 1 abad itu 100 tahun, maka kita tulis 100. Setelah ini kita bagikan 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 berapa? Hasilnya 25. Kemudian dikalikan ke atas. 25 dikali 3. Iya, betul. 75. Berarti 75 tahun. Ingat ya, 3/4 abad. 1 abad itu 100 tahun. 100 dibagi 4. Kalau ke bawah itu dibagi. 100 dibagi 4. Setelah ada hasilnya, baru dikalikan ke atas. Dibagi dulu ke bawah, kemudian dikalikan ke atas. Baru mendapat hasilnya 75 tahun. Kurang, berarti dikurangi. Karena yang ditanyakannya tahun, maka kita rubah dulu ke tahun. 48 bulan itu kira-kira berapa tahun? Tadi 1 tahun itu 12 bulan. Berarti kalau 48 bulan berapa tahun? Tinggal 48 aja dibagi 12. Kira-kira berapa ya? 48 dibagi 12. Hasilnya 4 tahun. Jadi 4 tahun itu ada 48 bulan. Baru kita hitung deh. 75 tahun dikurangi 4 tahun berapa hasilnya? 71 tahun. Jadi umur kakek itu adalah 71 tahun. Yang ini nih. Nah, Ibu ada contoh soal tambahan. Nih, penjumlahan jam, menit, dan detik. 5 jam 25 menit 30 detik ditambah 4 jam 15 menit 20 detik. Kira-kira berapa ya hasilnya? Kita hitung. 35 dulu ditambah 25 ditambah 0, 5. 3 ditambah 2, 5. 55 detik. Lanjut yang menitnya. 5 ditambah 5, 10. Berarti di sini simpan angka 0. Satunya di sini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4.
4. Ini gampang ya, tinggal tambah-tambahin aja. Selanjutnya 5 ditambah 4, 9. Jadi 5 jam 25 menit 35 detik ditambah 4 jam 15 menit 20 detik. Hasilnya adalah 9 jam 40 menit 55 detik. Terakhir, contoh terakhir. 2 minggu ditambah 1 bulan ditambah 24 jam sama dengan berapa hari? Nah, ini yang ditanyakan hari. Berarti semuanya itu dirubah dulu ke dalam hari. Dari sini dulu. 2 minggu itu berapa hari? Tadi 1 minggu berapa hari? 1 minggu itu ada 7 hari. Berarti kalau 2 minggu itu tinggal 7 tambah 7 ya. 7 ditambah 7 sama dengan berapa? 14. Betul. 14 hari. Ditambah 1 bulan. 1 bulan itu ada berapa hari? Ada 30 hari. Ditambah lagi 24 jam. 24 jam itu berapa hari ya? Iya, betul. Jawabannya 1 hari. Baru deh kita jumlahkan. 14 ditambah 30 berapa? 44. Ditambah 1 jadi 45 hari jawabannya. Paham anak-anak? Mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau ada materi yang kurang paham, tanyakan langsung ke ibu ya. Nah, untuk tugas hari ini yaitu kalian mengerjakan uji kompetensi 4 halaman 11. Bagian A dan bagian B ya. Kerjakan dengan teliti, jangan terburu-buru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.